Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak dan terhormat Bapak Bonda Sisif Putra. Di sini pada mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak, kelompok kami, yaitu kelompok 1 dari Sistem Informasi A 2022, ingin mempresentasikan teknik uji pada kasus desain website Sahabat Bumi. Sebelumnya, next, bisa perkenalkan kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Danu Erlangga dengan NIM 220512140008. Saya Nanda Alfidita dengan NIM 220512140006. Saya Ruleta Devi Alfiani dengan NIM 220512140022. Saya Natasha Dwi Meilani dengan NIM 220512140025. Dan teman saya Irza Maulana Ramadan dengan NIM 220512140035. Baik, pada perancangan website Sahabat Bumi, di mana Sahabat Bumi merupakan platform online yang didirikan pada tahun 2023 dengan tujuan untuk mengajak seluruh masyarakat yang terlibat aktif dalam kepedulian terhadap lingkungan. Sahabat Bumi dibuat dengan menyediakan layanan panduan, langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Dengan perancangan website yang dibuat dan dikembangkan oleh tim yang concern terhadap lingkungan dan juga diikuti dengan konsistensi serta dedikasi dalam misi kepedulian lingkungan yang lebih berkelanjutan. Sahabat Bumi telah menjadi organisasi peduli lingkungan yang terpercaya dan juga berpengaruh. Dalam fitur-fitur website Sahabat Bumi, terdapat beberapa fitur. Yang pertama yaitu adalah beranda atau homepage, di mana pada halaman beranda, halaman utama yang memberikan gambaran umum tentang organisasi dari Sahabat Bumi dan juga mengarahkan pengunjung ke bagian-bagian penting lainnya yang ada dalam situs. Selanjutnya yaitu adalah informasi lingkungan. Pada bagian informasi lingkungan, bagian yang menyediakan informasi yang mendalam tentang isu-isu lingkungan, statistik, dan juga sumber daya yang relevan untuk memahami masalah lingkungan saat ini. Selanjutnya itu adalah kampanye lingkungan. Kampanye lingkungan memiliki halaman atau bagian yang berfokus pada kampanye-kampanye atau inisiatif yang sedang dijalankan oleh organisasi untuk mempromosikan kesadaran lingkungan dan juga perubahan positif. Selanjutnya itu adalah acara dan kegiatan. Sebuah kalender atau daftar acara dan juga kegiatan lingkungan yang akan datang, termasuk informasi mengenai lokasi, waktu, dan juga cara mendaftar atau cara berpartisipasi. Selanjutnya, tips dan panduan lingkungan. Pada bagian ini, yaitu merupakan bagian yang memberikan saran praktis dan juga panduan kepada pengunjung tentang cara menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan juga ramah lingkungan. Pada bagian kontak dan hubungi kami merupakan informasi kontak organisasi, termasuk juga alamat email, nomor telepon, dan juga formulir kontak untuk persyaratan atau masukan dari pengunjung. Yang terakhir itu adalah blog atau berita terkini. Merupakan sebuah blog atau bagian berita yang berisi artikel dan juga informasi terbaru seputar isu-isu lingkungan, kegiatan organisasi, dan juga perkembangan terbaru dalam perlindungan lingkungan. Selanjutnya yaitu teknik uji kasus desain white box testing. White box testing adalah pendekatan pengujian perangkat lunak yang melibatkan pemeriksaan langsung terhadap struktur internal, logika, dan kode sumber dari aplikasi atau sistem yang diuji. White box testing berfokus pada struktur kode yang memeriksa bagaimana struktur kode program telah dirancang. Yang kedua, logika internal memeriksa jalur eksekusi, percabangan logika, pernyataan pengendalian, dan aliran data yang terjadi di dalam kode program. Dan coverage, mengevaluasi cakupan pengujian dengan memastikan bahwa semua jalur kode telah dieksekusi dan semua kondisi logika telah diuji. Kemudian control flow testing merupakan metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada analisis jalur eksekusi atau aliran kontrol,
kode program. Dalam control flow testing, uji kasus dibuat untuk menguji semua jalur eksekusi yang mungkin dilakukan program saat runtime. Hal tersebut bertujuan untuk membantu mendeteksi kesalahan logika, kesalahan kondisional, dan atau bagian kode yang tidak dijalankan selama pengujian, sehingga meningkatkan cakupan pengujian dan kualitas keseluruhan perangkat lunak yang diuji. Kemudian teknik data flow testing merupakan pendekatan pengujian perangkat lunak yang berfokus pada aliran dan manipulasi data dalam kode program. Data flow testing memungkinkan pengujian yang lebih ketat terhadap kontinuitas dan integritas data, membantu mendeteksi dan menyelesaikan potensi masalah sebelum perangkat lunak diterapkan ke pasar produksi yang lebih luas. Kemudian teknik branch testing yang merupakan metode penting dalam white box testing dengan fokus pada pengujian setiap cabang logika atau branch dalam kode program. Uji kasus dirancang untuk setiap cabang dengan tujuan untuk memastikan bahwa semua kemungkinan jalur eksekusi di cabang logika tersebut telah diuji, sehingga memastikan bahwa semua cabang logika telah dieksekusi setidaknya satu kali selama pengujian. Baik, untuk selanjutnya adalah pengertian dari teknik uji kasus desain black box testing. Black box testing adalah metode pengujian aplikasi yang fungsionalitasnya diuji tanpa pengetahuan tentang detail implementasi, struktur kode, dan jalur internal. Pengujian hanya meninjau input dan output aplikasi yang sepenuhnya berbasis spesifikasi dan persyaratan software. Black box yang dimaksud bisa jadi berupa perangkat lunak atau sistem yang ingin diuji. Misalnya, sistem operasi seperti Android, iOS, Windows, Linux, atau situs web seperti Google, Yahoo, Bing, dan sebagainya. Pengujian dilakukan untuk menemukan masalah atau bug pada aplikasi. Hal ini sangat penting guna memastikan aplikasi yang dibuat benar-benar sudah siap dipublikasikan. Pada black box testing terdapat yang pertama adalah equivalency class partitioning, yaitu teknik pengujian perangkat lunak yang mengelompokkan data input ke dalam kelas setara dengan asumsi bahwa perilaku perangkat lunak terhadap suatu nilai dalam setiap kelas setara akan serupa. Tujuannya membantu mengurangi jumlah kasus pengujian yang perlu dijalankan, memastikan cakupan yang efisien, sambil tetap menguji kondisi yang signifikan. Selanjutnya ada boundary value analysis, yaitu teknik pengujian perangkat lunak yang berfokus pada nilai-nilai batas atau tepi dari rentang input valid. Tujuannya adalah untuk menemukan kesalahan yang mungkin terjadi pada batas-batas ini, karena seringkali kesalahan paling umum terjadi di sekitar nilai-nilai ekstrim. Lalu selanjutnya ada comparison testing, yaitu teknik pengujian perangkat lunak yang melibatkan perbandingan hasil dari dua atau lebih versi perangkat lunak atau komponen yang berbeda. Tujuan utamanya adalah untuk menentukan perbedaan antara dua versi dan memastikan bahwa perubahan yang diimplementasikan tidak mempengaruhi fungsionalitas atau kinerja yang diinginkan. Untuk selanjutnya ada orthogonal array testing, yaitu teknik pengujian perangkat lunak yang menggunakan matriks ortogonal untuk memilih serangkaian kasus uji yang mencakup kombinasi input yang mungkin sambil mengurangi jumlah total kasus uji yang perlu dieksekusi. Tujuannya untuk dapat mengidentifikasi dan menguji kombinasi input yang paling berpotensi menyebabkan kesalahan atau masalah, sambil mengurangi jumlah total skenario uji yang perlu dijalankan.
Selanjutnya ada decision table based testing, yaitu teknik pengujian perangkat lunak yang menggunakan tabel keputusan untuk merinci kondisi input yang berbeda dan tindakan yang diambil berdasarkan kombinasi kondisi tersebut. Setiap kolom mewakili kondisi input atau kombinasi kondisi, sementara setiap baris mencakup suatu skenario pengujian. Tujuannya untuk menggambarkan dan menguji kombinasi input yang kompleks dengan cara yang sistematis dan terstruktur. Selanjutnya ada cause effect graph, adalah teknik pengujian perangkat lunak yang menggunakan grafik untuk menggambarkan hubungan antara berbagai kondisi input dan hasil keluaran. Cause effect graph testing membantu dalam memahami dan mengelola kompleksitas pengujian, terutama dalam situasi di mana ada banyak kondisi input yang saling berkaitan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi dan hasil dari white box testing. Implementasi white box testing pada website Sahabat Bumi yang pertama adalah login. Dengan uji kasus, pengguna memasukkan username dan password yang sesuai dengan data pada fitur login. Tujuannya memastikan fungsionalitas login yang efisien dan keamanan akses. Jalurnya yang pertama mulai, yang kedua membuka halaman login, yang ketiga masukkan username, yang keempat masukkan password, yang kelima login, yang keenam login berhasil, yang ketujuh menampilkan dashboard user, yang kedelapan selesai. Hasil yang diharapkan adalah pengguna memasukkan data username dan password yang sesuai sehingga pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard setelah login berhasil. Yang kedua, pencarian, yaitu yang pertama uji kasusnya. Pengguna melakukan pencarian menggunakan kata kunci yang dimasukkan ke dalam fitur pencarian. Tujuannya adalah memastikan fitur pencarian menghasilkan hasil yang sesuai. Jalurnya yang pertama mulai, yang kedua membuka fitur pencarian, yang ketiga memasukkan kata kunci, yang keempat pencarian, yang kelima menampilkan hasil pencarian, yang keenam selesai. Hasil yang diharapkan adalah hasil pencarian mencakup berbagai topik yang berhubungan dengan kata kunci yang dimasukkan pengguna. Yang ketiga yaitu mengelola akun, di mana uji kasusnya adalah pengguna mengubah informasi profil atau mengelola preferensi akun mereka. Tujuannya memastikan fungsi pengelolaan akun pengguna berjalan dengan lancar. Yang pertama jalurnya adalah mulai, yang kedua membuka halaman akun, yang ketiga masukkan perubahan informasi, yang keempat simpan perubahan, yang kelima verifikasi perubahan, yang keenam selesai. Hasil yang diharapkan dari mengelola akun adalah setiap perubahan informasi profil yang dilakukan oleh pengguna akan disimpan dan ditampilkan di akun mereka. Yang keempat adalah mengajukan proyek. Uji kasusnya adalah pengguna mengajukan proyek dengan mengisi formulir pengajuan proyek. Tujuannya memastikan proses pengajuan proyek berjalan dengan baik. Jalurnya yang pertama mulai, yang kedua membuka halaman pengajuan proyek, yang ketiga isi formulir proyek, yang keempat kirim permintaan, yang kelima pemberitahuan pengajuan, yang keenam selesai. Hasil yang diharapkan dari pengajuan proyek adalah pengguna mengisi formulir pengajuan proyek dengan informasi yang benar agar dapat mengirim permintaan mengajukan proyek. Yang kelima, kontak kami. Uji kasusnya adalah pengguna mengirimkan pesan atau pertanyaan terkait dengan website. Tujuannya memastikan pengiriman pesan pada fitur kontak kami berfungsi dengan baik. Jalurnya yang pertama mulai, yang kedua membuka halaman kontak kami, yang ketiga masukkan pesan, yang keempat kirim pesan, yang kelima pemberitahuan pengiriman apabila telah berhasil, yang keenam selesai. Dengan hasil yang diharapkan adalah pengguna dapat mengirimkan pesan atau pertanyaan diinginkan terkait dengan website pada fitur kontak kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya kita akan beralih ke implementasi black box testing pada website Sahabat Bumi, di mana pada bagian awal terdapat user. Untuk tujuannya sendiri adalah pengguna baru dapat mencoba mendaftar akun di situs web dengan jalur pada bagian awal membuka halaman pendaftaran, lalu isi formulir pendaftaran dengan informasi yang valid,
dan melakukan login dengan username dan password yang baru dibuat, lalu akan mengecek apakah login berhasil dan coba login dengan data yang tidak valid, dan hasil yang diharapkan adalah pengguna dapat login dengan sukses dan sistem akan memberikan pesan kesalahan yang jelas. Next. Untuk kedua ada beranda. Tujuannya memberikan pengguna tampilan awal yang informatif dengan jalur membuka halaman beranda, memastikan navigasi berfungsi dengan benar, lalu memastikan pemberitahuan terbaru tampil dengan benar, dan hasil yang diharapkan adalah halaman beranda membuat dengan cepat, navigasi berfungsi dengan baik, serta pemberitahuan terbaru ditampilkan dengan benar. Next. Dan yang ketiga ada halaman berita. Tujuan untuk menyajikan informasi terkini dengan jalur membuka halaman berita, memastikan kontennya sesuai, memastikan tanggal publikasinya terlihat dan akurat, dan hasil yang diharapkan ialah informasi berita ditampilkan dengan benar, fungsionalitas pencarian berita berjalan dengan baik, serta tanggal publikasi berita yang akurat dan terlihat jelas. Next. Dan selanjutnya ada acara untuk menyajikan informasi tentang acara yang akan datang dengan jalur buka halaman acara, mencoba daftar untuk acara tertentu, memastikan informasi waktu dan lokasi yang akurat. Dengan hasil yang diharapkan ialah membuka berita dan melihat konten dengan benar, dan pengguna dapat mendaftar untuk acara dengan sukses serta informasi waktu dan lokasi yang akurat. Lalu ada relawan, memungkinkan pengguna mendaftar sebagai relawan, mengisi dengan jalur mengisi formulir pendaftaran relawan dengan valid, dan cek apakah pendaftaran berhasil. Untuk hasil yang diharapkan, pengguna dapat mengisi formulir pendaftaran relawan dengan sukses, serta sistem memberikan konfirmasi pendaftaran yang jelas. Lalu ada kampanye. Tujuannya menampilkan kampanye yang sedang berlangsung dengan jalur buka halaman kampanye, memastikan kontennya sesuai, mencoba berpartisipasi dalam kampanye tertentu. Dengan hasil yang diharapkan ialah halaman kampanye memuat dengan baik, pengguna dapat berpartisipasi dalam kampanye dengan sukses, serta informasi kampanye terbaru dan akurat. Dan selanjutnya ada informasi. Untuk menyediakan informasi umum tentang Sahabat Bumi dengan jalur membuka halaman informasi, memastikan informasi yang terkait dapat akurat. Dengan hasil yang diharapkan adalah halaman memuat dengan baik serta memberikan informasi secara akurat. Lalu ada kontak kami dengan tujuan memberikan cara untuk menghubungi dan menyediakan bantuan dengan jalur mengisi formulir kontak, memastikan pesan terkirim, mengajukan pertanyaan melalui beberapa pertanyaan yang disediakan. Dengan hasil yang diharapkan, formulir kontak dapat diisi dan dikirimkan dengan sukses, serta pertanyaan yang disediakan dapat menerima tanggapan atau feedback. Next. Baik, setelahnya ada bagian kesimpulan. Maka dapat ditarik kesimpulan yaitu teknik uji kasus desain pada website Sahabat Bumi memberikan pemahaman yang mendalam terkait kualitas dan juga efektivitas desain pada situs web tersebut. Dengan menganalisis aspek-aspek seperti tata letak, navigasi, responsivitas, dan juga elemen desain lainnya, dengan memberikan rekomendasi konstruktif, maka meningkatkan pengalaman pengguna dan juga efektivitas komunikasi informasi terkait isu-isu lingkungan. Dengan demikian, tujuannya untuk pengembangan situs web yang lebih efisien, menarik, dan juga berdaya guna dalam menyampaikan pesan dan juga informasi lingkungan di area digital ini. Terima kasih telah menyimak presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 2 dari Sistem Informasi A 2022. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun ejaan yang terdapat dalam video ini. Kami dari kelompok 2 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.